Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Glentis Tanadita Putri dengan NIM 241705188, mahasiswi aktif semester 2 dari Prodi S1 Akuntansi. Jadi pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjawab beberapa soal mengenai tentang lembar kerja mahasiswa dalam mata kuliah agama Hindu. Adapun beberapa soal di antaranya, yang pertama yaitu Tuhan dalam agama Hindu di Bali disebut Sang Yang Widiwasa. Mengapa konsep ini tidak dikenal di India? Sedangkan yang soal kedua, itu agama Hindu memuja banyak dewa. Apakah sebutan ini Hindu termasuk agama politeisme? Sedangkan soal yang ketiga, yaitu agama Hindu mengandung suatu konsep filosofi yang disebut Brahman, yang sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati, esensi bagi segala hal atau sukma alam semesta yang menjadi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomena. Di antaranya, konsep apa perbedaan dari Brahman dengan Sang Yang Widiwasa? Sedangkan soal terakhir, itu saat ini banyak komentar di media sosial tentang Hare Krishna ingin dikeluarkan dari Hindu. Menurut Anda, mengapa demonstrasi menolak Hare Krishna itu muncul dan berikan solusinya? Baik, adapun jawaban yang telah saya buat itu, jadi menurut saya dalam soal pertama, sesungguhnya Sang Yang Widiwasa berasal dari bahasa Sanskerta yang diartikan sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa dan juga Maha Bijaksana, di mana sebutan ini menggambarkan Tuhan sebagai sumber dari segala sumber, yang memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan yang tak terbatas. Dalam agama Hindu, khususnya di Bali, sangat mempercayai Tuhan hanya satu. Beliau sebagai sinar suci yang menyinari bumi beserta segala isinya. Masyarakat Bali mempercayai bahwa Sang Yang Widiwasa memiliki berbagai macam bentuk atau manifestasi dari beliau itu sendiri, seperti Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Nah, mereka-mereka itulah yang merupakan manifestasi dari Sang Yang Widiwasa. Nah, selain itu, ada pun beberapa hal yang mempengaruhi hal tersebut. Di antaranya, pengaruh lokal, yakni agama Hindu di Bali telah dipengaruhi oleh kebudayaan dan tradisi lokal, sehingga konsep Tuhan yang dikembangkan di Bali berbeda dengan konsep Tuhan di India. Sedangkan faktor yang kedua juga itu dapat dipengaruhi karena adanya sejarah penyebaran agama Hindu, di mana agama Hindu di Bali diperkenalkan oleh para pedagang dan pendeta Hindu dari India pada abad ke-1 Masehi. Namun penyebaran agama Hindu di Bali tidak secara langsung dari India, melainkan melalui perantara kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa dan juga Sumatera. Nah, ini tadi hal-hal yang mempengaruhi kenapa di Tuhan dalam agama Hindu di Bali itu disebut dengan Sang Yang Widiwasa. Nah, jadi oleh karena itu konsep Tuhan dalam agama Hindu di Bali dengan Hindu di India berbeda, di mana konsep Tuhan dalam agama Hindu di India lebih kompleks dan memiliki banyak aspek, atau dapat dikatakan mereka memuja manifestasi dari ide Sang Yang Widiwasa tersebut. Sedangkan konsep Sang Yang Widiwasa di Bali lebih sederhana dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yakni politeisme meyakini bahwa Tuhan tidak esa, tidak tunggal, serta lebih dari satu. Dalam agama Hindu mempercayai Sang Yang Widiwasa atau juga disebut Brahman itu tunggal, namun memiliki banyak bentuk atau manifestasi.
Brahman adalah konsep Tuhan yang paling dasar dalam agama Hindu, yang dianggap sebagai sumber dari segala sesuatu. Dewa atau dewi dalam agama Hindu seperti Brahma, Vishnu, Siwa, Laksmi, ataupun Saraswati, dan masih banyak lagi yang dianggap sebagai aspek atau manifestasi dari Brahman. Mereka tidak dianggap sebagai Tuhan yang terpisahkan dan independen. Oleh karena itu, agama Hindu tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai agama politeisme. Agama Hindu lebih tepatnya disebut sebagai agama monoteisme dengan banyak manifestasi atau aspek Tuhan itu sendiri. Selanjutnya, adapun jawaban dari pertanyaan yang nomor 3, di mana konsep ide Sang Yang Widiwasa sebagai konsep Tuhan yang tunggal dan universal yang dipercayai memiliki berbagai macam bentuk atau manifestasi dari beliau, seperti Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan juga Dewa Siwa. Konsep Sang Yang Widiwasa lebih terkait dengan agama Hindu di Bali, sedangkan konsep Brahman lebih terkait dengan agama Hindu di India. Konsep Brahman lebih cenderung tidak memiliki bentuk atau sifat yang dapat digambarkan dan hanya dapat dipahami melalui pengalaman spiritual. Namun, dari sedikitnya perbedaan dari konsep Tuhan di atas, keduanya memiliki makna atau tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan dan menghormati Tuhan yang tunggal dan universal. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, yaitu di sini saya menjawab, sebelumnya kita harus mengetahui ya apa itu Hare Krishna. Hare Krishna merupakan suatu organisasi atau gerakan ISKCON atau International Society for Krishna Consciousness, ya, di mana memiliki sejarah yang kompleks dan kontroversial dalam hubungannya dengan agama Hindu. Gerakan Hare Krishna didirikan oleh Aceh Bhaktivedanta Swami Prabhupada, yakni pada tahun 1966 di New York, Amerika Serikat. Prabhupada adalah seorang guru spiritual dari India yang ingin menyebarkan ajaran-ajaran Krishna kepada masyarakat Barat. Menurut saya, mengapa demonstrasi menolak organisasi Hare Krishna tersebut? Dikarenakan ada beberapa faktor demonstrasinya, yakni menggunakan nama Hare Krishna. Beberapa kelompok Hindu merasa bahwa nama Hare Krishna digunakan secara tidak tepat dan tidak sesuai dengan tradisi Hindu. Sedangkan faktor demonstrasi yang kedua yaitu adanya kritik terhadap ritual dan tradisi, di mana gerakan Hare Krishna ini dikritik karena tidak mengikuti ritual dan tradisi Hindu yang tradisional. Sedangkan yang ketiga itu ada interpretasi yang berbeda, di mana gerakan Hare Krishna memiliki interpretasi yang berbeda dengan ajaran-ajaran Hindu, terutama tentang konsep Krishna. Tetapi, beberapa kelompok Hindu di India telah mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa gerakan Hare Krishna bukanlah bagian dari agama Hindu. Namun, pernyataan ini tidak diakui oleh semua kelompok Hindu dan masih banyak perdebatan tentang status gerakan Hare Krishna dalam agama Hindu. Oleh karena itu, perbedaan pendapat antara gerakan Hare Krishna dengan kelompok Hindu yang menyebabkan timbulnya beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk memecahkan demonstrasi tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu ada komunikasi yang baik, di mana gerakan Hare Krishna dan komunitas Hindu dapat membantu memahami perbedaan pendapat dan mencari solusinya bersama. Yang kedua yaitu mencari kesamaan serta memberikan pendidikan dan pemahaman, di mana mencari kesamaan antara ajaran-ajaran Hindu dan gerakan Hare Krishna serta memberikan pendidikan dan penjelasan tentang ajaran-ajaran Hindu dan ajaran Hare dan gerakan Hare Krishna dapat membantu menghilangkan kesalahpahaman dan perbedaan pendapat. Sedangkan solusi yang ketiga yang dapat dilakukan yakni melakukan kolaborasi dan kerjasama.
di mana yang berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antara kedua kelompok. Baik, sebelumnya itu tadi yang bisa saya sampaikan dalam menjawab lembar kerja mahasiswa pada mata kuliah agama Hindu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti Om Santi Santi Santi.